Halo Sobat BFG, kita bertemu kembali di pembahasan prediksi PAT/UAKK Fisika kelas 10 untuk melanjutkan soal atau pembahasan dari yang sebelumnya. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan gaya gravitasi yang timbul antara dua buah benda. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita harus ingat dulu untuk rumus gaya gravitasi sendiri itu adalah F itu sama dengan G dikali massa 1 kali massa 2 per jarak kuadrat. Nah, artinya kalau yang di atas itu berarti dia berbanding lurus ya. Jadi yang ini berbanding lurus. Nah, maka gaya itu dia berbanding lurus dengan masing-masing massa atau massa 1 dan massa 2. Kalau yang di bawah ini dia berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik. Nah, artinya untuk gaya gravitasi itu dia berbanding terbalik dengan jarak. Nah, cuma hati-hati di sini adalah harus dengan kuadrat jarak atau jarak kuadrat. Maka yang tepat itu adalah kita lihat besarnya gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, ini berarti yang C jawabannya. Nah, oke, cukup mudah. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, di sini ada data fisik planet ya, X dan bumi sebagai berikut, di mana di sini ada massa, lalu ada jari-jari masing-masing ya. Di sini ada M, ini adalah untuk planet bumi ya. Jadi yang ini adalah untuk planet bumi, sedangkan ini untuk planet X. Lalu ini jari-jari planet bumi R, planet X-nya adalah 2R. Nah, berat sebuah benda ketika berada di permukaan bumi. Nah, ini adalah berat buminya 600 Newton, maka untuk W bumi atau kita singkat WB ini adalah 600 Newton. Kita mau mencari berapakah berat benda di permukaan planet X. Maka kita ingin mencari W planet X atau WX. Nah, untuk soal-soal tipe seperti ini kita bisa memakai untuk perbandingan. Berarti W di planet X banding W di planet bumi, dia berbanding lurus dengan massa setiap planet ya. Jadi nanti karena ini X banding B, maka massa planetnya pun harus X banding B. Nah, dan dia berbanding terbalik dengan jari-jari dari masing-masing planet. Nah, karena ini X banding B, maka untuk jari-jarinya itu adalah kita balik. Berarti R jari-jari bumi per jari-jari planet X. Tapi jangan lupa harus di kuadrat. Nah, ini cara cepatnya. Berarti untuk WX kita akan cari, dan ini adalah 600. MX di sini adalah massa planet X 0,5 M. Sedangkan massa planet bumi adalah M. Lalu dikalikan dengan jari-jari bumi, di situ adalah R, dan jari-jari planet X itu adalah 2R. Lalu dikuadrat. Nanti M-nya bisa coret, habis, dan ini R-nya juga bisa coret ya, habis. Maka kita dapatkanlah WX itu adalah 0,5, di sini tinggal 0,5. Ini setengah di pangkat 2 ya, jadi 1/4. Nah, 600 pindah ruas dikali 600. Nah, sehingga nanti kita bisa sederhanakan 600 ya dibagi dengan 4 itu adalah 150, dan 0,5 kali 150 kita dapatkanlah nanti hasilnya 75 Newton. Nah, inilah berat di planet X. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Di sini ada sebuah benda, maaf, di sini ada dua buah benda.
bermassa sama ya, jaraknya R mengalami gravitasi sebesar F. Nah, ketika jarak kedua benda itu menjadi 3R, maka gaya gravitasi yang bekerja antara dua buah benda. Nah, jadi ini gaya gravitasi yang diakibatkan hanya dari jarak, perbedaan jarak. Nah, jadi kalau hanya dari perbedaan jarak, maka kita bisa pakai perbandingan. Cara cepatnya adalah gaya gravitasi 1 banding gaya gravitasi 2 itu sama dengan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Maka jarak kuadrat 2 banding jarak kuadrat 1, dan jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini rumus cepatnya. Maka kita bisa memakai bahwa gaya 1 adalah F. Nah, kita mau cari gaya 2. R2 nya adalah dirubah jadi 3R per, untuk gaya satunya adalah R, lalu dikuadrat, coret ya. Jadi nanti di sini adalah dikuadratkan 9 banding 1, lalu kali silang. Nah, jadi nanti 9F2 itu sama dengan F. Maka kita dapatkanlah gaya yang kedua menjadi 1/9F. Oke, cukup singkat, maka jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya untuk nomor 7. Perbandingan kuat medan gravitasi dua buah benda, yang satu di permukaan bumi dan satu lagi pada ketinggian setengah R adalah. Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan, ya ini adalah permukaan bumi misalkan. Pertama di sini posisinya, maka di sini kita anggap ini adalah medan gravitasi yang pertama. Kita menghitung selalu dari pusat ya, maka ini adalah jarak satunya sama kayak jari-jari. Nah, sedangkan untuk medan gravitasi yang kedua, dia punya ketinggian. Nah, ketinggiannya adalah di sini setengah R ya, ini H-nya, ini adalah setengah R. Nah, tapi kita menghitung selalu dari pusat. Nah, maka dia harus ditambahkan dari permukaan ke pusat itu R. Maka untuk R2 /nya itu adalah ya R ditambah dengan setengah R. Maka kita dapatkanlah 3/2R. Nah, ini untuk R2 /nya. Nah, sehingga perbandingan medan gravitasi gitu ya, dari di permukaan bumi dan di ketinggian, artinya perbandingan dari G1 banding dari G2. Nah, ini juga sama, berbanding terbalik ya, maka R2 kita balik menjadi banding R1 dikuadratkan. Nah, jadi R2 nya kita udah dapat tadi adalah 3/2R, R1 nya adalah R, lalu dikuadratkan, R nya coret habis, maka dikuadratkan menjadi 9/4. Jadi jawabannya adalah yang E ya, perbandingan gravitasi di permukaan dibandingkan dengan gravitasi pada ketinggian setengah R. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8, di sini ada dua buah benda masing-masing terpisah 4 kilo dan 9 kilo terpisah sejauh 10 meter. Titik P berada garis hubung. Nah, jika medan gravitasi di titik P adalah 0, maka tentukanlah jarak titik P dari benda yang 4 kilo atau benda 1. Nah, jadi kalau digambarkan dalam satu garis lurus, ini adalah benda 1, yang ini adalah benda 2. Maka di sini titik P belum tentu di tengah-tengah ya, maka kita akan cari ini adalah jarak si P terhadap massa 1. Nah, di sini ada masing-masing masanya ya, sudah diketahui, ini 4 kg, yang ini adalah 9 kg. Nah, untuk mencari jarak P, di mana syaratnya di sini adalah total untuk medan gravitasi ya, atau disebutnya adalah di sini adalah G-nya itu adalah 0. Nah, maka kita menentukan jarak bisa pakai cara cepat. Berarti X terhadap benda 1, nah, karena dia terhadap M1, berarti di sini adalah akar benda 1 dibagi akar benda 1 ditambah akar benda 2 dikali jarak benda 1 ke 2. Nah, ini rumus cepat.
kalau dia terhadap M2 berarti yang berubah hanyalah yang di atas saja. Berarti ini adalah akar M2. Kalau yang bawah tetap ya. Nah, jadi nanti kita masukkan hasilnya untuk masanya masing-masing. M1 adalah akar 4 per di sini adalah akar 4 ditambah akar 9. Dimana jarak terpisahnya adalah 10 meter. Nah, jadi dikali 10, maka 2 per 2 tambah 3 dikali 10. Jadi nanti 2 per 5 dikali 10 ya. Coret, coret. 2 kali 2 adalah 4 meter terhadap benda 1. Maka jawabannya adalah yang B. Ke nomor berikutnya, nomor 9. Di sini ada periode planet X dan matahari, di mana untuk periode X mengelilingi matahari 88 hari, ini T-nya, berarti T atau periode X itu 88 hari. Lalu untuk perbandingan jaraknya gitu ya, di sini adalah R X banding RY itu adalah 1:4. Nah, yang ditanyakan berapakah periode untuk planet Y. Nah, maka ini konsepnya adalah hukum Kepler yang ketiga ya. Hukum Kepler yang ketiga, maka perbandingan dari periode, misalkan ini adalah TY banding TX gitu ya, pangkat 2, itu dia berbanding lurus dengan perbandingan jarak Y X tapi pangkat 3. Nah, jadi kita bisa cari TY-nya banding 88. Nah, ini pangkat 2. RY banding RX. Nah, berarti kan ini dibalik ya. Jadi 4 banding 1 gitu ya. Lalu di pangkat 3. Nah, jadi kita pangkatkan dulu. 4 pangkat 3 itu 64. Nah, tapi ini masih kuadrat. Nah, jadi pindah ruas dia harus diakar ya. Jadi nanti kita dapatkan TY per 88 itu kita akar 64. Ya, jadi akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Jadi 88 pindah ruas, maka dikali, maka 8 dikali 88. Nanti kita dapatkan berapa? 704 ya. Ya, 704 hari. Nah, inilah periode pada planet Y ya. Nah, ini jadi jawabannya D. Untuk selanjutnya, untuk nomor 10, di sini periode bumi mengelilingi matahari 1 tahun apabila rata-rata jarak lintasan suatu planet mengelilingi matahari adalah 4 kali jari-jari rata-ratanya, berarti ini adalah perbandingannya. Maka tentukanlah periode revolusi planet tersebut ya. Sama juga ya untuk nomor 10 ini seperti nomor sebelumnya, nomor 9 tentang hukum Kepler yang 3. Maka untuk revolusi atau periode planet tertentu, misalkan ini adalah TP gitu ya, bandingkan dengan periode planet bumi. Nah, lalu pangkat 2 ini berbanding lurus dengan jarak ya, jarak planet per jarak bumi, lalu pangkat 3 ya. Nah, karena jarak planet itu adalah 4 kalinya ya, artinya ini adalah 4, kalau bumi adalah 1, lalu pangkat 3 itu sama dengan 64 ya, dimana periode planet P itu adalah TP kita mau cari, dan TB nya adalah 1 tahun planet bumi. Karena ini kuadrat pindah ke ruas ya, ini juga sama ya, kita akar. Nah, jadi 64 kita akar, jadi hasilnya adalah 8. Nanti pindah sini satunya atau tidak terlalu berpengaruh ya, maka ya udah pasti hasilnya adalah 8 tahun. Cukup mudah. Oke. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang masih belum paham dan akan ditanyakan seputar untuk soal-soal PAT atau UKK,
kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita berjumpa di video berikutnya.